Pak Ari gitu, ada Pak Hendra dan ada Pak Alvin ya teman-teman. Oh iya nih, sebelum selanjutnya yaitu nanti ada sesi ketiga yaitu sesi penutup teman-teman gitu. Jadi kita hari ini ada 3 sesi. Sesi pertama penyampaian materi, kedua itu diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman di sesi ini nanti bisa bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan kepada 3 narasumber kita ya teman-teman. Dan yang terakhir ada sesi penutup. Oke, teman-teman, diingatkan lagi untuk teman-teman untuk yang nggak berhalangan bisa untuk on cam terlebih dahulu agar kita bisa mengenal satu sama lain dan mengikuti acara ini untuk lebih akrab lagi dan mengetahui satu sama lain, teman-teman gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama untuk penyampaian materi prospek emiten konstruksi 2023 yang teman-teman udah lama menunggu ya, yang kemarin sempat diundur karena ada satu hal ya teman-teman. Sekarang pada tanggal 31 di hari Selasa Januari, di bulan Januari teman-teman kita memulai untuk webinar kita pada hari ini. Oke, langsung aja untuk penyampaian materi prospek emiten konstruksi 2023 oleh ketiga narasumber kita, yaitu Pak Ari, Pak Hendra, dan Pak Alvin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Mbak Dinda, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di webinar emiten konstruksi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya akan sharing lah menurut pengetahuan saya dan juga tim dari Stockno.id mengenai prospek dan juga gimana sih nanti emiten konstruksi di tahun 2023 dan juga nanti di tahun 2024. Yang mana kita tahu ya, teman-teman, mungkin di antara kita, sebagian di antara kita pasti ada lah yang namanya punya saham konstruksi dan hampir 90% saya rasa posisinya sekarang sepertinya lagi berduka ya, lagi turun jauh ya, baik itu secara bulanan, tahunan atau bahkan dari 5 tahun ke belakang. Nah, itu sebagai pengantar. Selanjutnya saya izin share screen dulu ya sebagai data pendukung. Oke. Jadi sebenarnya sektor konstruksi ini kita harus tahu terlebih dahulu Pak Ibu. Nah, ini sudah nampak belum ya? Aman. Oke, aman. Oke, terima kasih responnya. Ya, jadi yang namanya kita dalam berinvestasi di saham atau di investasi dimanapun sebenarnya semuanya itu ada risiko dan juga ada peluangnya tersendiri. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kira-kira apa yang menjadi risiko di suatu sektor tertentu dan kira-kira apa yang menjadi peluang di sektor tertentu juga. Nah, untuk sektor konstruksi itu sendiri secara garis besar, kalau misalkan boleh saya bilang, overall mengalami tekanan yang sangat besar ya teman-teman. Mulai dari kemarin di tahun 2020 ada pandemi. Nah, ketika pandemi terjadi, otomatis di situ proyek-proyek besar yang umumnya dijalankan oleh BUMN karya atau bahkan seluruh emiten konstruksi lainnya mengalami penundaan pembangunan. Sehingga di situ menimbulkan biaya-biaya yang tak terduga, misalkan ada alat-alat konstruksi yang hilang, ada material yang udah tidak layak dipakai, contohlah semen. Jadi di tahun 2020 adalah pukulan terberat untuk emiten konstruksi. Nah, kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022, dikala ekonomi sudah mulai recovery, walaupun sebenarnya kontrak yang didapatkan emiten konstruksi itu perlahan sudah mulai pulih, tapi kalau misalnya kita lihat beban keuangan dan juga beban untuk produksi lah istilahnya, beban untuk membangun mereka itu cenderung mengalami peningkatan. Jadi laba mereka semakin tergerus. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu? Yang pertama dengan adanya kenaikan komoditas. Jadi secara garis besar kemarin kan terjadi yang namanya kenaikan harga komoditas secara besar-besaran, yang mulai batu bara yang naik sampai $400 per metric ton. Kemudian bisa kita lihat pergerakan harga minyak bumi yang juga naik sampai $120 kemarin. Bahkan Indonesia sempat naikin BBM ya kemarin di bulan Agustus September kurang lebihnya. Sehingga itu yang menopang pergerakan harga saham konstruksi menjadi turun dikarenakan biaya untuk membeli bahan-bahan konstruksi menjadi mahal. Nah, bahan-bahan konstruksi itu apa aja? Ada semen dan juga ada besi baja yang paling utama ya di situ. Nah, tapi yang paling utama sih ada di semen sih yang menjadi yang sangat memberatkan emiten konstruksi, itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi pergerakan suku bunga ya teman-teman. Yang mana kita tahu emiten konstruksi atau kontraktor itu biasanya merupakan emiten yang biasanya itu padat modal dan juga padat karya. Padat modal ketika mereka membangun
mereka dapat sebuah proyek, tentunya tidak dapat menyelesaikan dengan cash keras. Jadi ketika dapat kontrak, misalkan dapat kontrak 1 triliun, nggak mungkin langsung diselesaikan dengan cash keras itu juga. Biasanya mereka menggunakan pinjaman atau bahkan menerbitkan obligasi. Nah, di situ kan ada yang namanya beban keuangannya atau beban bunga, yang biasanya juga bunga yang mereka dapatkan itu adalah bunga floating. Sehingga yang ketika terjadi inflasi, mau nggak mau BI harus menaikkan suku bunga. Nah, di situ beban keuangan mereka juga akan meningkat. Nah, jadi bertubi-tubi lah untuk sektor ini terus mengalami hantaman mulai dari pandemi, dilanjutkan dengan kenaikan harga komoditas, dan yang terakhir kemarin inflasi dan kenaikan suku bunga. Dan ini belum selesai penderitaan untuk sektor konstruksi menurut view dari kami. Mengingat di tahun 2023, tahun 2024 bisa kita bilang adalah tahun politik, ini menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk sektor ini. Tapi kedepannya apakah ada peluang kenaikan? Tentunya ada, tapi kita harus melihat dengan data, kita harus melihat dengan cermat untuk meraih istilahnya cuan atau bahkan bisa membalikan kerugian kita yang punya rugi menjadi untung. Nah, oke, ini tadi kita udah sedikit review untuk sektor konstruksi. Jadi kurang lebih pergerakan sektor konstruksi, harga sahamnya ini kita fokusnya sebenarnya ke Wika, PTPP, Waskita, dan juga ADI. Kenapa kita nggak masukin Jasa Marga? Sebenarnya Jasa Marga salah satu emiten pengembang konstruksi juga, tapi kan mereka fokusnya di tol, dan kita semua udah tahu portofolio tolnya juga udah mature. Jadi kita nggak masukkan, dan menurut saya sih nggak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan suku bunga dan sebagainya. Yang menjadi perhatian kita adalah Wika, PTPP, Waskita, dan Adikarya, di mana pergerakannya setelah year to date secara 3 bulanan, year on year, dan juga 5 tahunan ini mengalami tekanan yang sangat besar. Adi sudah turun 76% sejak 5 tahun yang lalu, kemudian disusul dengan Waskita yang udah turun 86,40%, terus PTPP 77,64%, kemudian Wika yang udah turun 66,11%. Yang dulu yang mungkin sempat ngerasain Waskita Adi di harga di atas 1.000, yang mungkin sekarang posisinya masih rugi ya. Nah, kita doakan bersama semoga kerugian itu bisa dibalikan menjadi keuntungan. Nah, demikian juga untuk pergerakan secara year to date. Ini data saya ambil tadi, jadi terbaru ya. Untuk Wika sendiri year to date dia turun 14,38%, kemudian disusul dengan penurunan saham Waskita yang turun Waskita atau PTWP ya 5,59, kemudian Waskita 5,56, dan yang terakhir Adi yang turunnya itu agak lebih landai 0,83. Nah, nanti itu ada sentimen tersendiri untuk saham Adi. Ada kemarin itu istilahnya fund manager asing yang memborong saham ini. Oke, kemudian yang terjadi di tahun 2022 untuk sektor konstruksi itu sendiri, kemarin penggunaan PDN belanja infrastruktur PUPR udah mencapai 93,4% atau senilai 112 triliun dari rencana anggaran senilai 120 triliun. Kemudian yang paling penting adalah di sini adalah IKN yang terus berjalan. Jadi kalau menurut saya ini banyak orang di luar sana menganggap IKN itu salah satu harapan di sektor konstruksi. Tapi kalau menurut sudut pandang saya justru IKN ini adalah hanya sweetener aja, hanya pemanis aja, hanya pemantik aja. Kedepannya kalau misalkan IKN ini nggak ada, emiten konstruksi juga harus mulai mandiri untuk terus mendapatkan kontrak, dan mulai yang istilahnya yang awalnya posisinya dari kontrak itu kebanyakan dari pemerintah, dia harus bisa mencari kontrak-kontrak sendiri ya teman-teman. Kemudian yang paling penting di tahun 2021 dan tahun 2022 walaupun sebenarnya masih tertekan, yang kita bisa perhatikan adalah kontraknya terus pulih. Artinya di sini pembangunan nasional juga terus berlanjut. Oke, kemudian untuk di tahun 2022, Kementerian PUPR, data yang saya dapatkan sudah merilis datanya, kurang lebih di tahun 2022 ini udah merilis kurang lebih mengoperasikan 10 ruas tol baru dengan panjang total 142 km. Dan ini detailnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada tol Pekanbaru Bakinang, ada tol Cibitung Cilincing, kemudian ada tol Cileunyi Sumedang. Nah, ini bisa kita artikan pembangunan nasional udah mulai berjalan, dibuktikan dengan adanya ruas tol yang sudah mulai dioperasikan. Oke, kemudian nah ini kelanjutan dari tadi ya. Oke, jadi ini juga sama sebenarnya. Nah, oke, langsung aja. Oke, ini yang paling kita perhatikan ya teman-teman, harus kita perhatikan bersama.
Yang kita tahu kalau misalkan di IDS kita atau di saham, bursa saham yang paling gede untuk emiten konstruksi adalah ya keempat BUMN Karya, Waskita, Wika, dan juga ADI, serta PTPP. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, kita harus lihat secara industrinya. Ternyata dari tahun ke tahun, pengembangan konstruksi itu meningkat ya. Secara tren kita bisa lihat bersama dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Apalagi semenjak pulih dari pandemi lalu, sempat naik mencapai 203.403 ya pengembangannya. Kemudian tahun 2022 ini agak sedikit mengalami penurunan ke level 197.030 pengembang ya untuk konstruksi sendiri. Jadi semakin banyaklah persaingan untuk kedepannya di sektor ini. Nah, sementara untuk raihan kontrak yang saya dapatkan data terakhir untuk di bulan Oktober tahun 2022 memang sudah mengalami pemulihannya. Ini dibuktikan dengan adanya ADI yang udah kontraknya itu udah mulai pulih, naik ke level 19,10 triliun atau tumbuh 50% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2021. Kemudian Waskita juga udah tumbuh 11%. Dilanjutkan dengan Wika yang tumbuhnya paling signifikan di sini 79%, yaitu 25 triliun. Yang terakhir ada PTPP yang udah mulai pulih kontraknya, tumbuh 51%, level 21,82. Nah, ini data saya ambil per bulan Oktober tahun 2022. Paling nggak bisa mencerminkan lah kinerja emiten konstruksi di tahun 2022 ini. Kemudian yang sempat saya bilang di awal tadi ya, untuk katalis negatif di tahun 2022 ini, yang pertama itu ada kenaikan bahan baku ya. Kenaikan bahan baku ini tadi ada bersumber dari kenaikan semen yang ditunjang atau yang disebabkan oleh kenaikan harga batu bara. Semen itu kan kurang lebih mayoritas COGS-nya adalah batu bara, jadi sangat ngaruh ke pergerakan harga semen ya. Kemudian yang kedua itu anggaran infrastruktur di tahun 2022 itu mengalami penurunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di tahun 2021 itu sebesar 403 triliun, kemudian di tahun 2022 itu anggarannya hanya sekitar 363 triliun aja. Dan yang terakhir, katalis negatif di tahun 2022 ya, tadi saya di awal lupa menyebutkan, beberapa emiten konstruksi itu mengalami kesulitan pembiayaan ya, yang seperti kita tahu adalah emiten yang terancam PKPU lah, yang dikarenakan bisnisnya yang udah nggak bergerak sesuai tujuan awal. Oke, kemudian di sini saya coba untuk review ya teman-teman, ikhtisar keuangan emiten konstruksi di tahun 2022 kemarin ya, per kuartal ketiga, di mana overall itu sudah mengalami peningkatan ya. Di mana di sini ADI pendapatannya udah tumbuh 24%, kemudian laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk juga mengalami pertumbuhannya sebesar 213%, ke level 72 miliar. Pas kita juga sama kurang lebihnya. Jadi memang dari segi kinerja sudah mulai pulih, kecuali Wika yang di tahun ini justru dia mengalami kerugian. Ya kurang lebih udah rugi sekitar 30-an triliun ya di tahun 2022, di tahun berjalan ini. Jadi memang wajar kalau misalkan tadi teman-teman lihat pergerakan harga saham konstruksi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa secara year to date saham Wika yang paling turun dibandingkan emiten yang lainnya. PTPP di sini juga udah menghasilkan laba bersih ya. Kalau misalkan kita setahunkan menjadi 188 miliar ya. Jadi memang udah mulai pulih. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi ya teman-teman mengenai emiten konstruksi ini, coba kita pahami dulu kira-kira bisnis modelnya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan emiten consumer kan ketika dia ingin produksi atau gimana sih cara dia mendapatkan cash, mendapatkan untung kan kurang lebih enak ya, gampang ya. Turnovernya itu lebih singkat daripada emiten konstruksi. Dia hanya produksi, kemudian dari bahan baku diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian diolah menjadi bahan jadi, di packaging, kemudian akhirnya didistribusikan, jadi piutang, kemudian ditagih lagi jadi cash lagi kan. Jadi agak lebih gampang daripada emiten konstruksi. Nah, sementara untuk emiten konstruksi itu jarak antara dia cash untuk jadikan cash lagi itu agak lebih lama karena memang bisnis modelnya itu lebih kompleks ya teman-teman. Dimulai dengan awalnya itu perencanaan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengembangkan proyeknya. Misalkan di sini pemerintah ataupun pihak swasta ataupun BUMN yang dia ingin mengembangkan suatu proyek strategis tertentu. Nah, di sini untuk proyek-proyek konstruksi itu bermacam-macam ya teman-teman, dimulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, pembangunan bendungan, PLTU, bandara dan lain sebagainya. Atau bahkan biasanya juga ada
emiten yang ditunjuk untuk membangun infrastruktur di kampus ataupun sekolah. Jadi dimulai dari perencanaan oleh pihak yang ingin bangun konstruksi terlebih dahulu, kemudian diadakan yang namanya lelang proyek. Kemudian di sini dari beberapa emiten atau dari beberapa kontraktor itu dipilih siapa yang paling menguntungkan, siapa yang paling efisien gitu ya istilahnya. Kemudian di situ terpilihlah yang namanya pemenang tender. Kemudian si pemenang tender tadi katakanlah Waskita gitu ya, dia melakukan pendanaan, alokasi pendanaannya. Nah, pendanaan ini yang menjadi penting teman-teman karena yang kita tahu adalah sektor konstruksi ini dia itu adalah padat modal yang saya sempat katakan di awal tadi. Mereka nggak mungkin menyelesaikan sebuah proyek itu murni dengan cash mereka, murni dengan kas mereka. Jadi dia butuh yang namanya pinjaman, butuh yang namanya modal tambahan. Nah, itu bisa mereka dapatkan dengan yang namanya right issue, kemudian tender offer mungkin, kemudian peminjaman ke bank ataupun penerbitan obligasi tambahan. Jadi pendanaan ini menjadi krusial ya teman-teman ketika suatu emiten itu mempunyai permodalan yang cukup bagus dan rasio likuiditas yang baik serta risiko untuk pembayaran utangnya itu terjamin, biasanya akan lebih mudah untuk melakukan pendanaan. Nah, kasus yang terbaru kemarin sempat ada isu ya teman-teman pembangunan tol terpanjang di Indonesia. Konsorsium Jasa Marga itu sempat mengalami penundaan ya yang awalnya tadi udah dimenangkan karena adanya salah satu emiten yang menurut lembaga yang nggak memenuhi kapasitasnya, jadi tidak bisa untuk melanjutkan restrukturisasi usang atau melakukan pendanaan baru. Jadi akhirnya dilelang ulang. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan oleh kontraktor, kemudian pelaksanaan konstruksi, jadi membangun jembatan, membangun jalan tol dan sebagainya, hingga akhirnya pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, jarak antara perencanaan hingga pengoperasian itu antara 3 sampai 5 tahun. Nah, ini biasanya disebut dengan yang namanya rent kontrak baru ya, kalau misalkan teman-teman sering lihat. Jadi, rent kontrak baru itu posisinya adalah si emiten konstruksi itu baru memenangkan yang namanya lelang proyek. Jadi, itu belum diakui sebagai pendapatan, tapi pendapatan itu baru akan diakui ketika proyeknya itu sudah selesai atau termin pembayarannya itu udah terpenuhi biasanya. Nah, kemudian kalau misalkan itu terus berlanjut mengoperasikan jalan tol ya katakanlah, maka keuntungan itu baru akan didapatkan mulai dari 15 sampai 50 tahun. Nah, ini untuk lebih detailnya mengenai jalan tol ya, bisnis model untuk jalan tol. Jadi jalan tol itu kan bisnisnya kurang lebih sama, tapi bedanya adalah di ending dia ada proses pemeliharaan, ada proses perawatan juga, dan untuk mencapai BEP antara pemeliharaan sampai dia BEP itu cukup lama yang tadi sempat saya bilang antara 15 sampai 50 tahun, tergantung dengan trafficnya. Jadi di tahun 2022 ini atau bahkan sebelum-sebelumnya kan terjadi tuh yang namanya penunjukan emiten untuk melakukan pembangunan jalan tol secara masif di Indonesia. Tapi kenyataannya traffic yang terjadi di jalan tol tersebut sangat minim. Nah, ini kita nggak tahu penyebabnya apa dan akhirnya endingnya adalah recurring income dari emiten tersebut mengalami kendala, mengalami ya nggak terlalu besar lah sehingga dia ada tuntutan untuk bayar hutang yang tadi digunakan untuk melakukan pembangunan jalan tol, tapi cash flow yang dia dapat dari traffic jalan tol itu nggak memenuhi, sehingga akhirnya terjadilah yang namanya cash flow yang negatif dan dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran di jalan tol tersebut atau pembayaran hutang emiten tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya nih teman-teman, seberapa pentingkah sektor konstruksi bagi pembangunan nasional? Nah, di sini saya bisa jawab sangat penting banget ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita lihat dari segi kontribusi terhadap PDB ya, di sini teman-teman bisa lihat konstruksi menempati peringkat ke sekitar ke-5 ya, dari segi sektor paling berpengaruh di PDB Indonesia, yaitu menyumbangkan sekitar 9,45% dari total PDB yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang sangat berpengaruh banget ketika ada terjadi apa-apa dengan sektor konstruksi, maka PDB Indonesia pasti akan kena hit. Nah, makanya pemerintah Indonesia juga nggak akan seperti sebagai akselerator pembangunan ekonomi, kemudian efisiensi serta distribusi nasional, kemudian yang paling penting adalah konstruksi itu padat modal dan padat karya. Artinya nggak mungkin kan orang bangun konstruksi pakai
robot. Kalau sekarang masih belum ya. Pasti di situ banyak menggunakan tenaga manusia yang kita tahu banyak banget lah menyerap tenaga kerja di situ. Jadi memang sangat penting banget untuk pembangunan ekonomi secara nasional. Dan menurut kita ke depannya Indonesia itu kan negara kepulauan yang sangat besar ya, antara Sabang sampai Merauke. Dan saya lihat sih, kita lihat pembangunan di Indonesia masih belum cukup merata, terutama di pulau luar Jawa ya, seperti Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi. Walaupun sebenarnya sudah mulai terakselerasi sih dengan masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo yang sudah melakukan pembangunan jalan tol di Sumatera, di Kalimantan, dan juga udah bangun rel kereta di Sulawesi. Nah, ini nantinya juga menjadi salah satu peluang tersendiri untuk emiten konstruksi dalam berperan membangun infrastruktur yang juga akan meningkatkan ekonomi nasional ke depannya. Nah, kemudian ada isu lagi nih teman-teman yang beredar di masyarakat adalah bagaimana sih sikap kita menyikapi banyak emiten yang mereka itu melakukan penjualan jalan tol. Jadi kan mereka udah susah-susah bangun jalan tol, tapi akhirnya dijual dan biasanya juga yang ngambil jalan tol itu asing. Nah, itu banyak diperdebatkan. Kalau menurut saya sendiri, saya cenderung netral ya teman-teman. Kita lihat juga dari segi sudut pandangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang eh, si pengembang dan juga investor. Jadi penjualan jalan tol ini seharusnya memang menjadi salah satu langkah yang cukup bijak. Karena kan kendala ketika kita membangun sebuah infrastruktur itu kan membutuhkan modal yang besar juga ya, lebih dari triliunan rupiah, dan itu bukan skala yang kecil ya gitu. Jadi ada keterbatasan dana di sini. Sementara mereka harus membangun proyek-proyek baru. Nah, ini pertanyaannya, ketika ingin bangun proyek baru, sementara mereka dananya itu istilahnya dalam tanda kutip ya, nyangkut di jalan tol tertentu ya, dia udah mau jalan tol tertentu. Maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan penjualan. Nah, itu penjualan tol itu nanti kedepannya akan mereka gunakan untuk yang namanya pembangunan proyek baru lagi. Jadi untuk peningkatan likuiditas, pembayaran utang, dan untuk melanjutkan proyek-proyek yang telah ada. Jadi kalau menurut saya dari segi sudut pandang investor dan kalau misalkan saya lihat juga dari sudut pandang korporasi, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang cukup tepat walaupun sebenarnya mengalami banyak kritik dari masyarakat di luar sana. Nah, itu salah satunya ada waskita di sini yang udah menjual 5 jalan tol senilai 5 triliun, senilai 10 triliun. Terus Wika yang menjual ruas tol di Semarang Batang dengan nominal 200 miliar. Kemudian Jasa Marga yang mengambil saham Wijaya Karya di jalan tol Cengkarang Kunciran ya. Jadi menurut saya sih cukup positif untuk meningkatkan kualitas likuiditas perusahaan. Kemudian ini yang menjadi PR bagi emiten konstruksi kita, yang dimana mereka itu sangat bergantung banget ke pemerintah ya. Dan di sini di grafik atas ya teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah kontrak Wika ya, di mana dia di tahun 2021 itu sebesar 27,2% itu adalah dari pemerintah atau government. Dari tahun ini meningkat menjadi 44,8% itu dari government untuk raihan kontrak barunya. Jadi memang cukup cukup besar banget porsi dari pemerintah. Dan jadi menurut saya sih ada segi positif dan ada segi negatifnya sih kalau misalkan kontrak dari pemerintah itu. Yang pertama, sisi positifnya ada jaminan gitu loh. Jadi mereka relatif aman, nggak harus repot-repot mencari kontrak baru dan lain sebagainya. Kalau ketika pemerintah ingin bangun ruas tol dimanapun, ya nanti yang kena dampaknya atau yang ditunjuk ya nggak jauh-jauh dari BUMN itu sendiri, ya Wika, terus Adikarya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi menurut saya menjadi sebuah kekurangan juga kalau misalkan nanti pemerintah dana untuk pembangunannya itu diturunkan, maka ini akan menjadi katalis negatif untuk emiten konstruksi. Kan kalau misalkan kita mempelajari analisis industri, ketika ketika pelanggan kita itu semakin banyak, itu kan semakin baik. Artinya kita sudah mendiversifikasi portofolio kita supaya ketika terjadi masalah terhadap pelanggan kita yang satu, kita masih punya pelanggan yang lain. Jadi kalau menurut saya posisi Wika untuk tahun ini juga masih relatif aman, apalagi tahun 2021 kemarin juga masih relatif aman. Nah, ini untuk detailnya teman-teman bisa baca ya untuk segmentasi dari Wika itu sendiri. Nah, ini untuk Adikarya, ini Waskita ya. Untuk Waskita malah juga
15% dari BUMN, kemudian 20% dari government, jadi kurang lebih dari pemerintah itu sekitar 35. Ini lebih konservatif daripada Wika tadi. Nah, ini kurang lebih sama ya. PTPP juga. Nah, PTPP government-nya itu ada 31% di tahun 2021, kemudian tahun 2022 ada 36% meningkat, kemudian tahun full year untuk tahun 2022 sebesar 44%. Ini justru malah semakin meningkat ya untuk PTPP itu sendiri. Jadi memang ini menjadi PR untuk emiten konstruksi. Nah, saya sih pengennya emiten konstruksi dapat diversifikasi ininya, apa namanya, suppliernya atau apa namanya, pelanggan yang nggak hanya dari fokus pemerintah aja. Jadi bisa kita bilang bakalan lebih aman ke depannya. Nah, oke, kemudian tantangan untuk ke depannya itu apa sih? Nah, tadi yang seperti saya bilang, masih sangat bergantung banget dengan pemerintah. PR-nya itu menjadi PR bersama, di mana lebih dari 40% dari kontrak yang mereka dapatkan itu berasal dari pemerintah. Seharusnya bisa mereka tekan ya sampai 20-30%. Menurut saya itu udah cukup bagus. Kemudian PR yang kedua adalah masih ada di inflasi serta suku bunga, sehingga ini akan menjadikan mereka memiliki cost untuk pembayaran bunga yang cukup besar. Tapi kabar baiknya adalah BI sudah menunjukkan tanda-tanda kalau misalkan BI rate itu sudah mencapai titik puncaknya. Sekarang kalau nggak salah udah mencapai 5,75 basis point ya, 5,75%. Jadi udah terlalu tinggi. Dan kemarin juga BI ketika menyampaikan informasinya udah menunjukkan tanda-tanda ingin cetop untuk naikkan suku bunga. Paling dia naik maksimal 0,25 basis point aja, tergantung dari nanti kinerja rupiah itu bagaimana. Karena PR yang paling utama sekarang untuk Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bukan untuk mengendalikan inflasi lagi. Ya, inflasi adalah akan kita kendalikan juga, tapi prioritas paling utama adalah rupiah, karena rupiah itu sangat sensitif banget dengan pergerakan suku bunga dan juga pergerakan asing ya, inflow asing, sehingga ketika terjadi kenaikan atau penurunan rupiah itu akibatnya akan menaikkan cost dan juga biaya untuk emiten-emiten yang dia basisnya adalah importir dari barang-barang luar negeri. Kemudian pembayarannya itu relatif lama ya. Yang seperti kita tahu, pembayaran untuk di emiten konstruksi itu ada beberapa macam. Yang kita cermati adalah turnkey. Jadi turnkey itu dia harus selesai dulu baru dibayar. Kemudian termin progress payment. Jadi ketika selesai 25% baru dibayar 25%. Selesai 50% dibayar 5%. Jadi sesuai dengan termin yang mereka kesepakati bersama. Kemudian monthly progress. Nah, ini monthly progress ini cukup bagus ya. Kalau misalkan ada emiten konstruksi yang dia banyak monthly progress-nya, saya rasa dari segi cash flow cukup oke ya. Dimana kalau monthly progress ini misalkan bulan pertama selesai kontraknya itu 6%, jadi akan dibayar 6% juga. Bulan kedua selesai totalnya 16%, akan dibayar 16% juga. Jadi dari segi cash flow akan relatif lebih terjaga lah untuk monthly progress ini, untuk termin bayarannya. Nah, jadi PR-nya itu teman-teman, dari sektor konstruksi itu sendiri cash flow-nya yang agak lama ya. Jadi memang wajar kalau misalkan emiten-emiten konstruksi rata-rata memiliki debt yang sangat tinggi dan bahkan memiliki obligasi bermacam-macam ya jenisnya. Nah, kemudian menyikapi nanti di tahun 2023 serta tahun 2024, di mana tahun ini adalah tahun politik ya. Jadi ada, kalau saya melakukan penelitian ya kemarin sempat, itu ada korelasi yang cukup positif antara pemilu dengan emiten konstruksi, di mana biasanya ketika tahun-tahun politik, 1 tahun sebelum menjelang pemilihan, itu emiten-emiten konstruksi akan cenderung mengalami penurunan dari segi pergerakan harga sahamnya, dan juga dari segi rehan kontrak itu juga akan cenderung mengalami penurunan juga ya teman-teman. Nah, ini diakibatkan karena memang di tahun 2023 atau 1 tahun menjelang pemilu, biasanya pemerintah itu akan menyelesaikan program yang ada terlebih dahulu aja. Jadi dia nggak fokus untuk melakukan pembangunan baru, sehingga yang tadi saya bilang kontraknya cenderung terbatas di tahun 2023 atau di tahun 1 tahun sebelum pemilu. Jadi memang untuk di tahun 2023 ini outlook-nya kayaknya untuk raih kontrak baru akan cenderung mengalami koreksi. Dan ini juga akan berpengaruh ya ke depannya ketika nanti tahun 2024 siapa yang terpilih. Mengenai tentang IKN, tentunya kalau misalkan masih dekat-dekat lah dengan presiden yang sekarang, kemungkinan besar akan terus mengajukan IKN, tapi kalau misalkan dia kurang pro,
ya saya rasa akan lebih konservatif lagi untuk kedepannya IKN akan dilanjutkan. Nah, tapi yang perlu kita tahu adalah IKN itu adalah suatu proyek yang jangka panjang, jadi nggak akan selesai 1 sampai 4 tahun aja ya. Jadi bahkan kemarin saya sempat baca proyek IKN itu memang ditujukan untuk jangka panjang 1 sampai 40 tahun dengan nilai kontrak kalau nggak salah sekitar 400 triliun, nanti akan kita jelaskan detail selanjutnya ya. Oke, kemudian katalis. Nah, ini katalis yang seperti saya bilang tadi, baiknya adalah di tahun 2022 ini udah mulai bergulir dan tendernya juga udah dimenangkan oleh beberapa emiten konstruksi. Nah, jadi kan IKN itu secara anggaran senilai 466 triliun, di mana 89,4% itu berasal dari APBN, kemudian senilai 253,4 triliun itu berasal dari kerjasama antara pemerintah dengan swasta, kemudian yang terakhir adalah 123 triliun berasal dari kontribusi swasta. Nah, ini kabar baiknya tadi udah ada tendernya yang udah dimenangkan oleh beberapa emiten konstruksi, di mana waskita sudah memenangkan ya proyek dengan estimasi nilai 4,66 triliun. Kemudian PT PP udah berhasil mendapatkan meraih tender ya sebesar 2,91. Adi di sini belum ya untuk Adi, kemudian Wika 2,3, WG 1,15 dan Sumarekon emiten properti 1,67. Nah, kemudian di tahun 2023 juga kalau saya melihat sendiri sih ada potensi untuk harga semen itu mengalami penurunan penjualannya, tapi sepertinya agak sulit, tapi nggak menutup kemungkinan dari segi penjualan harga semen juga akan mengalami penurunan. Ini diakibatkan oleh adanya penurunan harga komoditas batu bara ya, yang hari ini dia udah terkoreksi 25,9% ke level 265 karena yang seperti kita tahu, Australia sudah diizinkan untuk kembali impor ke China dan juga Eropa juga sudah mulai memasuki musim hangat ya. Jadi memang dari segi demand dan dari segi demand yang udah mulai turun serta dari segi supply yang udah mulai naik, jadi memang wajar kalau misalkan harga batu bara mengalami penurunan, dan ini katalis yang cukup positif yang bisa kita perhatikan untuk emiten semen dan juga emiten properti dan konstruksi khususnya. Nih, yang menarik adalah di tahun 2023 ini nggak sama seperti tahun 2022 lalu, di mana harga baja ya itu melambung sangat tinggi banget ya. Jadi sekitar 5.500 yuan Cina per tonnya, dan sekarang sudah relatif turun dan udah berada di range harga di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sehingga bisa kita katakan untuk cost produksi istilahnya gitu untuk emiten konstruksi kayaknya sudah mengalami penurunan. Nah, ini nanti kita lihat aja di kuartal pertama dan juga kuartal kedua tahun 2023 mendatang, atau bahkan kuartal keempat tahun 2022 seharusnya sudah mulai tercermin adanya penurunan beban COGS ya untuk konstruksi. Jadi itu untuk katalis yang terakhir. Nah, ini ada lagi nih sebenarnya. Yang saya perhatikan adalah untuk di beberapa saham ya emiten konstruksi sudah mengalami inflow asing, di mana di sini ada PT PP yang udah ada info sebesar 360 miliar, kemudian ada ADI yang udah ada info 356 miliar, dan Waskita yang udah ada info sekitar 285,49 miliar. Nah, ini grafiknya teman-teman bisa lihat, cermati di sini ya. Udah ada inflow. Nah, ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman cek ya ke belakang di tahun 2018 menjelang pemilu tahun 2019 itu juga ada inflow sehingga menyebabkan harga saham karya BUMN karya itu mengalami kenaikan juga. Nah, ini nanti kedepannya teman-teman juga harus tetap analis kembali ya. Nah, ini lanjutannya yang tadi untuk chart dari PT PP dan juga Wika. Nah, ini salah satunya yang masih net sell ya, asing yang masih net sell di Wika. Yang net sell di konstruksi itu hanya ada di Wika ya, yang masih kurang lebih net sell 848 miliar kurang lebihnya. Jadi itu diakibatkan oleh kemarin yang Wika masih mengalami kerugian 30 miliar ya, hampir 30 miliar. Nah, kemudian ini nih, proyeksi di tahun 2023 ini gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi APBN ya, teman-teman, ini sudah mulai peningkatan. APBN tahun 2023 udah direncanakan sebesar 3.060,7 triliun ya, di mana ini sudah meningkat ya dari tahun kemarin. Kemudian kalau misalnya kita breakdown lagi untuk anggaran infrastruktur di tahun 2023 mendatang, itu mengalami peningkatan teman-teman sebesar
392 triliun dibandingkan yang kemarin ya, atau kalau misalnya kita persenkan itu udah meningkat 7,75%. Jadi ini salah satu katalis yang cukup positif untuk emiten infrastruktur ke depannya yang mampu menukrak ya dari segi rent kontraknya ke depannya biar supaya bisa naik ya gitu ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Katalis positif dari segi pengaruh pemerintah. Nah, kemudian tadi saya di awal sempat bilang kalau misalkan emiten konstruksi itu sangat sensitif banget dengan adanya pemilu dan ini berhubungan banget dengan nanti kebijakan yang presiden baru terbitkan di tahun 2024 mendatang. Apakah ingin secara agresif melanjutkan IKN atau ingin ya secara konservatif melanjutkan IKN ya. Nah, ini saya udah impun data ya dari tahun 2013 hingga tahun 2015, tahun 2018 hingga tahun 2020 ada kecenderungan ketika 1 tahun sebelum tahun konstruksi itu mengalami agak-agak penurunan ya teman-teman dari segi kontrak barunya ya. Kemudian pas tahun pemilunya itu sudah mengalami peningkatan lagi. Misalkan kemarin kan pemilu kan tahun 2015 nih. Nah, tahun 2014 itu udah mulai pulih nih kontrak barunya. Di mana Wika kemarin mengalami pemulihan ya 42,1 triliun, pas tahun sebelumnya itu kan 38,2 triliun dan lain sebagainya di situ. Jadi ada indikasi 1 tahun sebelum pemilu itu kontrak mengalami penurunan dan pas tahun pemilu ya itu kontrak mengalami kenaikan. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman lihat persentase anggaran antara di periode Bapak Joko Widodo itu uh, anggaran untuk sektor konstruksi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang awalnya sekitar 200-an triliun, ini meningkat menjadi 397 triliun. Dan kita harapkan kedepannya juga terus meningkat supaya pembangunan nasional juga terus bertumbuh. Dan kedepannya outlook untuk sektor konstruksi juga terus mengalami peningkatan. Nah, itu juga yang berlaku di tahun 2019 kemarin, teman-teman, di mana ketika tahun pemilu itu ada kecenderungan ya dia turun terlebih dahulu ya untuk tahun pemilu itu sendiri. Kemudian setelah nanti lepas dari tahun pemilu sudah mengalami peningkatan lagi. Walaupun kemarin tahun 2020 ada pandemi, nah ini pengecualian teman-teman ya. Tapi yang perlu kita cermati adalah adanya apa itu namanya korelasi yang cukup positif antara pemilu dan sektor konstruksi. Kemudian yang harus kita perhatikan untuk blueprint di sektor konstruksi ini yang pertama tadi kontribusinya sangat besar untuk GDP sehingga kalau misalkan kita perhatikan sangat vital banget untuk pembangunan nasional sehingga nggak menutup kemungkinan ke depannya pemerintah harus tetap memperhatikan sektor ini. Kemudian yang kedua proyek IKN tahun 2023 itu udah mulai dianggarkan ya teman-teman senilai 23,7 triliun dan ini kalau menurut saya masih menjadi sweetener aja ya bukan sebuah hal yang wow gitu ya. Jadi memang IKN itu hanya menjadi sweetener, kemudian kedepannya mereka harus mencari kontrak sendiri. Jadi jangan terlalu mengandalkan pemerintah. Kemudian yang ketiga ya kemampuan mereka untuk mencari kontrak baru non pemerintah. Nah ini fungsinya untuk hedging, kemudian untuk diversifikasi dan juga untuk sustainable bisnis mereka. Kemudian infrastruktur itu masih akan terus bertumbuh ya ke depannya teman-teman ya mengingat pembangunan di Indonesia itu masih terus berkelanjutan dan ekonominya juga masih terus bertumbuh dengan GDP kemarin di atas 5,51% ya. Jadi ini akan terus mendorong pemerataan ekonomi nasional secara umumnya. Nah, ini sebagai gambaran aja teman-teman ya, sebagai data tambahan di mana pelabuhan di Indonesia di tahun 2021 kemarin itu totalnya sudah ya cukup besar ya di atas di sini saya baca di atas udah hampir menyentuh 3.000 pelabuhan ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah bandara itu di tahun 2022 kemarin udah mencapai 89 bandara totalnya. Nah ini hubungannya apa ke pembangunan nasional ya. Jadi ini ada sangat korelasinya dengan konstruksi teman-teman di mana kan mereka salah satu proyeknya adalah pembangunan bandara dan juga pembangunan pelabuhan. Di mana kita kan sebagai negara maritim seharusnya memang banyak pelabuhannya dan dari tahun ke tahun seharusnya terus mengalami peningkatan. Satu sisi mengalami peningkatan dan sisi yang lain mereka juga harus mengembangkan infrastruktur di pelabuhan itu sendiri sehingga itu nanti kedepannya menjadi peluang untuk emiten konstruksi dia bisa mendapatkan proyek di situ. Jadi ini adalah peluang ya teman-teman untuk emiten konstruksi kedepannya yang kalau kita lihat ya pembangunan dari segi pelabuhan kalau kita lihat masih belum lah tapi di era Bapak Joko Widodo ini juga udah mulai cukup naik signifikan ya teman-teman.
Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman, materi dari saya ini ada sedikit perbandingan ya antara kinerja emiten properti, emiten konstruksi pada umumnya di sini yang memiliki kinerja yang outperform di antara antara emiten konstruksi. Di sini saya lihat sekilas adalah PT PP dengan current PE ratio 22,92, kemudian current PE ratio 15,5, kemudian dari segi market cap juga kemarin waskita sempat di atas 19 triliun ya, tapi sekarang sudah turun karena memang harga sahamnya juga turun. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi valuasi pasarnya, sekilas ADI dan juga PTTP memiliki keunggulan ya teman-teman. Kemudian dari segi profitabilitas yang kita tahu teman-teman ya, emiten konstruksi itu biasanya memiliki margin yang tipis, berbeda dengan emiten-emiten yang lainnya. Kalau emiten consumer good, emiten perbankan biasanya memiliki gross profit di atas 30%. Nah, emiten konstruksi ini marginnya relatif tipis, teman-teman. Paling gede kayaknya 20% ya. Di sini ada PTPP, gross profit marginnya 13,32%, kemudian Adikarya 13,41%. Kemudian untuk net profit marginnya ya yang cukup positif di sini ada PTPP juga 1,12%, kemudian ada ADI 0,38 dan Waskita 0,62%. Nah, ini sebagai perbandingan aja ada Jekon nih, emiten second lendernya ya untuk sektor konstruksi itu. Nah, untuk Wika sendiri tahun ini justru dia mengalami kerugian ya. Jadi net profit marginnya di sini negatif. Kemudian untuk manajemennya ya, return on equity-nya ini yang paling unggul juga kita lihat bersama ada dari segi PTPP dan juga Adikarya. Jadi memang dari segi profitability dan return-nya PTPP dan Adikarya ini cukup unggul ya di sektornya. Nah, kemudian solvensi. Nah, ini solvensi ini menjadi salah satu perhatian kita juga ya teman-teman, bisa menjadi guidance atau bisa menjadi gambaran bagi kita ke depannya emiten mana sih yang kira-kira tahun 2023 akan mendapatkan proyek yang banyak. Jadi kan ketika emiten itu ingin mengerjakan proyek, kan mereka harus ada pendanaan terlebih dahulu teman-teman. Dari segi itu right issue atau dari segi perbankan atau ketika dia menerbitkan obligasi. Nah, yang menjadi perhatian ketika mereka ingin menerbitkan obligasi atau dia ingin minjam ke bank, itu adalah rasio solvabilitasnya mereka. Jadi emiten yang memiliki rasio solvabilitas paling konservatif, paling aman, saya rasa ke depannya itu akan paling diuntungkan dan akan mendapatkan banyak kontrak baru ke depannya. Nah, di sini kalau saya lihat sekilas ya teman-teman, kita bisa lihat dari debt to equity ratio yang paling rendah itu siapa? Ya, yang pertama itu ada Adikarya dengan 1,8, kemudian wah di sini PTP malah nggak kelihatan 0,17% ada Jekon. Nah, ini PTP sebenarnya kurang lebih juga masuk di situ nih ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu untuk rasio solvensinya. Jadi yang kita perhatikan adalah emiten mana yang kira-kira memiliki hutang yang paling sedikit, itulah nanti yang tahun 2023 berpotensi mendapatkan rehen kontrak yang paling banyak. Dan juga kita harus perhatikan dari segi manajemennya apakah ada yang rewel atau enggak dan lain sebagainya. Kita juga harus monitor itu sehingga ya kita bisa untuk kedepannya pilih kalau misalkan kita ingin investasi saham konstruksi, kita bisa milih saham yang tepat lah di situ. Nah, kurang lebih seperti itu penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hendra Wardana. Dipersilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Alvin. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya portofolionya semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, tadi udah sangat baik ya disampaikan oleh Mas Alvin terkait dengan proyeksi dari saham-saham konstruksi dan Mas Alvin juga udah menyampaikan katakanlah positifnya apa, negatifnya apa, terus tantangannya seperti apa untuk saham konstruksi. Dan tidak lengkap kalau misalnya kita tidak lihat beberapa proyeksi analis nih, konsensusnya itu kira-kira apa sih untuk saham konstruksi. Oke, mungkin bisa langsung di-share Mas Alvin. Di next. Oke, yang pertama di sini ada saham ADI. Jadi teman-teman bisa lihat yang ada di layar. Jadi ini sumbernya adalah Bloomberg. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa saham ADI yang teman-teman lihat di sini konsensusnya adalah 4 merekomendasikan untuk saham ADI itu buy. Sell-nya itu sebanyak 7. Sell-nya ini nggak ada. Nah, teman-teman bisa lihat nih beberapa saham yang merekomendasikan saham Adikarya. Yang pertama teman-teman bisa lihat IOB Sekuritas ini merekomendasikan hold dengan target 710.
Terus ada PT BRI Dana Reksa merekomendasikan buy dengan target 800. Terus ada Nomura, dia netral. Ada MNC, dia hold di 580. Terus ada Samuel Sekuritas merekomendasikan untuk saham ADI itu buy level 700. Nah, yang paling tinggi ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada OCBC Sekuritas merekomendasikan buy dengan target saham ADI di level 1035. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga target price-nya, rata average dari rata-ratanya itu ada di 708. Nah, potensial return yang dialami untuk saham ADI dari beberapa analis itu sebesar 42,9%. Jadi teman-teman bisa dijadikan acuan ketika misalnya ingin merekomendasikan ingin membeli saham ADI, ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman. Oke, next Mas Alvin. Nah, yang kedua teman-teman bisa lihat ada saham Wijaya Karya atau yang biasa kita kenal itu Wika. Jadi di sini teman-teman bisa lihat yang merekomendasikan buy untuk saham Wika itu sebanyak 6 sekuritas atau 6 analis, hold sebanyak 6 sekuritas, dan sell ini sebanyak 3. Nah, average dari target price-nya itu berada di level 937 dengan return potensial itu sebesar 31%. Nah, beberapa saham yang merekomendasikan buy, hold, atau sell, diantaranya teman-teman bisa lihat di sini, itu ada IOB merekomendasikan hold dengan target 850, BRI Dana Reksa merekomendasikan buy dengan target 900, terus di sini ada yang merekomendasikan hold dengan target 990. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada iPod itu merekomendasikan target Wika di level 1.300. Boleh di-share lagi Mas Alvin? Udah kelihatan, Mas? Udah kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Terus ada OCBC merekomendasikan untuk saham Wika itu merekomendasikan buy dengan target 1.250. Jadi tadi ada saham ADI, ada saham Wika. Jadi teman-teman bisa lihat ini beberapa konsensus analis yang direkomendasikan oleh analis untuk saham konstruksi yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk teman-teman investor. Oke, selanjutnya Mas Alvin. Oke, ini ada waskita. Jadi saya rasa teman-teman juga punya banyak nih waskita ya di portofolio teman-teman. Jadi ini beberapa analis yang merekomendasikan saham waskita. Di antaranya 4 yang merekomendasikan untuk buy, 7 merekomendasikan untuk hold, dan 1 merekomendasikan untuk sell. Dengan target saham waskita teman-teman bisa lihat average-nya itu berada di level 668. Atau sesuai fraksi misalnya teman-teman bisa targetnya berada di level 670 dengan potensial return sebesar 95%. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada 1 sampai 13 sekuritas yang merekomendasikan ada yang hold, ada yang buy, ada yang hold IOB hold-nya dengan target 430, PT BRI Dana Reksa merekomendasikan buy dengan target 550. Dan ada teman-teman bisa lihat di sini RHB Sekuritas merekomendasikan waskita dengan target 940. Nah, teman-teman bisa lihat tanggalnya ini adalah yang di sebelah itu tanggal. Nah, itu target terbarunya ya. Jadi kemarin datanya ini kita ambil itu kemarin tanggal 30 Januari 2023. Jadi ini beberapa analis yang baru nih, yang baru update. Jadi teman-teman bisa lihat ini terbaru tanggal 11 bulan 11 2023. Tanggal 11 itu UOB, PT Dana Reksa, dan MNC Sekuritas di akhir bulan 2022. Dan Samuel Sekuritas ini merekomendasikan masih lumayan tinggi, itu berada di level 1030. Itu untuk saham waskita. Jadi tadi kan udah melihat gambaran makro proyeksi dari Mas Alvin. Nah, ini bisa menjadi acuan lagi. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir mungkin ada sama apa Mas Alvin? Oke, yang terakhir ada saham PTPP. Teman-teman bisa lihat yang merekomendasikan untuk buy saham PTPP itu ada 9.
yang hold saham PTPP ada 4 dan yang sell ada 1. Dengan target untuk saham PTPP itu berada di level 1106 dengan potensial return itu sebanyak 59%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini IOB itu baru ngeluarin ya tahun 2023 bulan 1 tanggal 11 itu merekomendasikan buy dengan target 1000 dan PT BRI Dana Reksa merekomendasikan di tanggal 4 bulan 1 2023 itu merekomendasikan buy dengan target 1.500 dan teman-teman masih bisa lihat di bawahnya masih banyak yang merekomendasikan untuk buy untuk saham PTPP dengan target 1.106 dengan potensial return 59,3%. Jadi inilah beberapa saham konstruksi yang teman-teman bisa lihat konsensusnya. Tadi ada saham ADI, ada saham Waskita, ada saham Wika, ada saham PTPP. Jadi tadi pertama Mas Alvin menyampaikan terkait dengan proyeksi, peluang, serta tantangannya untuk saham konstruksi. Nah, di sini ada konsensus teman-teman analis berdasarkan secara fundamental yang mungkin udah diukur kira-kira targetnya akan seperti apa. Nah, ini secara gambaran garis besarnya beberapa saham-saham konstruksi yang bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan patokan untuk teman-teman dalam melakukan pembelian di saham konstruksi. Atau ketika misalnya teman-teman melihat, wah ini udah menarik nih untuk teman-teman average yang teman-teman punya atas. Nah, teman-teman bisa lihat ini bisa dijadikan acuan dan tadi juga Mas Alvin kasih gambaran sedikit terkait beberapa saham yang selama 3 bulan terakhir saham konstruksi yang udah yang asing sudah melakukan net buy. Salah satunya tadi kalau nggak salah ada PTPP, ada SSIA. Nah, mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan juga buat teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya Mas Alvin terkait dengan konsensus. Mungkin selanjutnya Pak Ari bisa sampaikan kira-kira secara dari analisa teknikal nih kira-kira seperti apa nih gambarannya. Oke, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Hendra. Izin share screen ya ke teman-teman ya. Mungkin untuk dari saya nggak terlalu panjang ya dari analisa teknikalnya karena tadi juga udah banyak sekali dapat view dari Pak Alvin dan Pak Hendra. Oke, sekarang kita bahas dulu keempat BUMN karya ini. Yang pertama kita bahas Wika. Kalau misalnya Wika sendiri dia secara tren memang kalau misalnya 4 BUMN karya ini semuanya bergeraknya itu seiringan ya. Tinggal kita lihat aja mana yang lagging, mana yang leading, mana yang duluan geraknya sama mana yang belakangan. Nah, untuk Wika ini dia termasuk yang belakangan bergerak. Kalau misalnya teman-teman mau ambil ini cukup gambling ya, cukup bertaruh sekali karena dari sisi tren masih belum ada konfirmasi untuk dia akan terjadi pembalikan arah gitu. Tapi satu-satunya hal yang mendukung si Wika ini dari sisi volumenya secara tren dia semakin lama semakin meningkat. Kalau misalnya disuruh beli, saya masih belum mau beli walaupun dia selama 5 tahun terakhir ini udah all time low ya ini ya. Kalau untuk harga si Wika sendiri. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas Waskita. Kalau Waskita dia sudah mulai ada peralihan harga dari bearish ke bullish nih seperti yang kita lihat di sini dari EMA 5 sama EMA 20-nya sudah golden cross. Sementara kalau misalnya dilihat dari volumenya dia masih so-so lah, masih belum terlalu terlihat gitu ya. Terus kita bandingkan, nah kalau misalnya teman-teman perhatikan harganya semuanya hampir sama ya. Kalau dari BUMN karya ini kalau dari sisi teknikal. Nah, untuk PTPP sendiri untuk volumenya sudah mulai pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kita lihat garis biru ini ya, di volumenya sudah mulai meningkat nih. Sementara untuk EMA 5 sama EMA 20-nya juga udah golden cross dan dia baru sekali ya golden cross di hari ini sih kalau menurut saya. Cukup menarik. Kemudian yang terakhir Adikarya walaupun dia sudah golden cross dan sudah ada pola double bottom di sini, cuman kalau misalnya dari sisi pola kayaknya sih dia sudah taking profit kalau dari pola double bottomnya. Nah, tapi permasalahannya dengan Adikarya itu biarpun dia leading kalau misalnya kita lihat pergerakan harga di sini dibandingkan dengan ketiga abang adiknya itu volumenya itu dia masih so-so. Jadi takutnya ini dia false signal ya untuk yang golden cross-nya ini. Jadi kalau misalnya disuruh pilih yang mana yang paling kece menurut saya antara Waskita dengan PTPP. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan data-data yang sudah disajikan sama Mas Alvin, sama Pak Hendra,
dari konsensus harga dan dari fundamentalnya sendiri, ya pilihan jatuh udah pasti ke PTPP, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Pak Hendra. Oke, oke lanjut ya Pak. Oke, thank you nih. Tadi berarti teman-teman penyampaian dari Pak Alvin, Pak Hendra, dan Pak Ari udah selesai nih teman-teman. Gimana nih teman-teman yang tadi udah mendengarkan nih penyampaian dan pemaparan lengkap mengenai konstruksi 2023, kira-kira gimana nih? Cukup menarik dan bermanfaat ya teman-teman untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini mengenai prospek emiten 2023. Yang pastinya nih teman-teman sudah tahu nih gambaran kira-kira gimana sih emiten di sektor konstruksi 2023, dan teman-teman tadi udah di-spill juga oleh ketiga narasumber kita emiten-emiten apa aja nih yang menarik untuk teman-teman lirik nih di 2023 teman-teman. Oke teman-teman, berhubung tadi sudah pemaparan materi dari ketiga narasumber kita, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang kedua. Tanpa berlama-lama, kita lanjut untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, atau juga bisa bertanya di kolom komentar. Tetapi tetap untuk pertanyaan prioritas akan kita pilih jika teman-teman raise hand atau langsung nih teman-teman bertanya secara langsung agar enak untuk diskusinya gitu. Oke teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin untuk teman-teman dari kolom komentar udah ada, tapi ada nggak nih kira-kira dari teman-teman yang mau raise hand nih yang untuk bertanya secara langsung gitu? Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Alifa. Dari Kak Alifa, Kak izin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi Halo, untuk Kakak. saham kontrol. Oh, halo Pak. Halo Pak Aulia Akbar. Oke, mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan Kak Alifa ya, teman-teman. Pertanyaan dari Kak Alifa, Kak izin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi untuk saham konstruksi, itu kan 1 tahun sebelum pemilu cenderung koreksi, lalu baiknya timing yang paling tepat untuk masuk di saham konstruksi itu kapan ya Kak? Dan dari segi teknikalnya bagaimana? Terima kasih gitu. Oke, mungkin untuk Pak Alvin, Pak Hendra, dan Pak Ari dipersilakan untuk menjawab. Siapa dulu nih, Pak? Jawab. Oke, boleh Pak Alvin dulu. Oke, siap. Kalau saya sendiri, tadi pertanyaan cukup bagus ya dari Kak Alifah. Tanyanya mengenai udah koreksi lebih jauh, udah koreksi cukup jauh, terus menjelang pemilu itu ada peluangnya gimana, terus kapan market timingnya yang tepat untuk kita entry di saham konstruksi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi chartnya ya teman-teman, biasanya di 1 tahun sebelum konstruksi itu bakal turun terlebih dahulu. Nah, tapi ada indikasi ketika nanti udah menjelang pemilu dan kayaknya udah ada signal-signal tuh kira-kira yang bakal pilih siapa. Nah, tentunya dengan signal seperti itu dan kita tahu kebijakannya nanti bagaimana, kan kita sekarang itu belum tahu ya kira-kira calon A, calon B itu siapa dan kebijakannya serta program kerjanya di tahun 2024 dan tahun 2029 itu bakal seperti apa. Nah, tentunya kita harus memperhatikan yang terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian mengenai market timingnya biasanya saya sih lebih kalau ditanya market timing itu kayak nembak-nembak banget gitu loh. Saya lebih suka kalau misalkan alokasinya itu berupa sizing yang cukup tepat gitu loh. Jadi misalkan nih kita pengennya investasi di saham konstruksi. Nah, jadi 10% atau 20% dari portofolio kita sisihkan untuk alokasi di saham properti dan kita nggak tembak itu secara langsung gitu loh. Misalkan langsung full power 100 juta gitu jangan gitu ya. Lebih baik kita cicil beli aja dulu. Nah, mengenai timing kapan yang tepat untuk kita mulai akumulasi untuk saham konstruksi itu sendiri, sebenarnya teman-teman perhatikan level PBV-nya dan juga level PI-nya ya mungkin kurang lebihnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi siklusnya, ya mungkin nanti setelah udah ada tanda-tanda kelihatan siapa yang bakal pilih dan kira-kira program kerjanya untuk outlook IKN itu bagaimana, apakah keduanya atau calonnya nanti bakal terus melanjutkan IKN atau enggak. Nah, itu bisa dilihat dari situ juga. Nah, kalau misalkan mau nyebut bulannya ya mungkin bisa dibilang ya antara bulan
Agustus, September sampai Oktober itu mungkin sudah bisa lah untuk mulai dipantau untuk sektor konstruksi, karena biasanya di akhir tahun itu bakal meningkat ya untuk dari segi nilai kontraknya. Mungkin itu sih kalau saya menjawabnya dari segi sudut pandang fundamental dan juga makro. Mungkin ada tambahan dari Pak Indra dan Pak Ari. Saya rasa udah cukup dari Mas Alvin karena udah detail banget menjelaskannya. Jadi kalau misalnya dari segi teknikal juga tadi udah disampaikan sama Pak Ari. Gimana Pak Ari? Ada tambahan lagi terkait dengan teknikalnya? Cukup Pak, itu udah oke kok. Untuk market timing tadi udah terjawab sama Alvin. Kalau menurut saya sih ya memang harus di budgeting lagi nih. Jadi nggak langsung kita bisa tepat menentukan kapannya ya. Jadi kita bisa menentukan dari harga aja. Jadi memang saya pikir untuk menentukan kapan itu kita masih belum ketemu indikatornya ya. Walaupun mungkin dari astrologi dan Fibonacci ada yang mengklaim bisa. Cuman dari kami pribadi mendingan kita lihat harga aja. Kalau misalnya memang harganya sudah pricing ya kita masuk dan diatur aja untuk manajemen portfolionya. Seperti itu sih. Ya. Oke, mungkin gitu ya tadi pertanyaan dari Kak Alifa ya untuk jawabannya dari Pak Alvin, Pak Enda, dan Pak Ari. Oke, teman-teman, mungkin banyak teman-teman juga udah bertanya nih, mungkin Kak Sinta bisa share untuk link formnya ya? Oke. Jadi teman-teman sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita menghimbau untuk teman-teman untuk mengisi Google Form absensi nih teman-teman yang link yang udah dikirim Kak. Yang bakalan dikirim nanti ini di kolom chat ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman bisa diisi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat nanti maksimal seminggu ya teman-teman. Nah, sertifikatnya nanti bakalan ada di Google Drive, nanti bakalan diinfoin di grup ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi untuk Google Form-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada direct message nih ke saya dari Kak Misel ya. Dari Kak Misel ini ada pertanyaan nih Pak. Di tengah pompaan Jokowi di IKN, apakah investasi dan saham-saham IKN saat ini direkomendasikan beli netral atau jual? Gitu. Makasih Pak. Oke, silakan mungkin Pak Hendra jawab bisa. Oke, tadi udah disampaikan sama Mas Alvin juga ya terkait dengan beberapa yang diuntungkan terkait dengan IKN, yaitu salah satunya mungkin ada PTPP, ada Wika, dan ada Waskita, terus juga ada WG yang membangun rumah. Cuma kalau misalnya ditanya momentumnya kapan untuk beli, balik lagi gitu. Karena kalau misalnya dari segi teknikal, ya memang sudah di low banget, sudah bottom banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat juga sebenarnya volume seminggu terakhir ini udah lebih baik lah, udah lebih baik. Dan dilihat juga dari sentimennya sebenarnya ada saham Waskita dan ada saham PTPP itu dia lolos PKPU, Nah sebenarnya ini juga good news juga untuk kedua emiten tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ditanya good news-nya itu udah ada, terus juga volumenya juga udah ada, apakah momentum beli terbaik itu adalah saat ini? Nah, jawabannya adalah belum tentu, karena kita harus lihat juga 1 bulan, 2 bulan ke depan kira-kira momentumnya untuk saham konstruksi ini seperti apa lagi gitu. Tadi ada good news yang ketiga juga yang Mas Alvin share, beberapa saham yang udah di-inflow oleh asing. Nah, kalau dari saran saya sama Pak Ari, sama Mas Alvin, ketika misalnya pengen beli saham konstruksi saat ini, beli dengan cara dicicil dulu gitu. Misalnya teman-teman punya uang 100 juta misalnya, teman-teman pengen beli PTPP atau Waskita, teman-teman bisa beli 20-30% dengan catatan misalnya teman-teman tembak 3 kali misalnya. Jadi saat ini beli 30% dulu, nanti 30% dulu, baru terakhirnya ketika misal sudah pede, baik itu misalnya saham itu di atas, teman-teman bisa average up, ketika misalnya di bawah, teman-teman bisa average down 40% yang notabene lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu udah yakin banget. Tapi kalau misalnya dengan kondisi saat ini, lebih baik teman-teman dicicil dulu untuk beli sambil melihat konfirmasi selanjutnya untuk saham-saham konstruksi. Mungkin itu dari saya. Mas Alvin gimana, ada tambahannya? Oke, kalau saya sih lihatnya dari sudut pandang fundamental ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita lihat kontraknya itu dari tahun 2020
ke tahun 2022 juga udah mulai pulih, udah mulai naik nih kontraknya, tadi udah tumbuh 50%, ada yang tumbuh 17% dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari segi fundamental memang dari segi rent kontrak itu sudah mulai pulih. Nah, itu nanti bakal tercermin di tahun 2023 dan tahun 2024 untuk di laporan keuangan perusahaan tersebut tertentu gitu ya. Kemudian nanti sih tetap di tahun 2024 nanti, ini kan kalau misalnya teman-teman lihat ya alokasi untuk anggaran untuk infrastruktur di eranya Pak Jokowi itu sangat gede banget ya. Jadi ada satu sektor yang Bapak Jokowi istilahnya downgrade ya, yaitu sektor untuk subsidi BBM itu kan diturunin banget tuh untuk anggarannya. Nah itu dana dari subsidi BBM itu dialihkan ke sektor konstruksi. Sehingga di era kepemimpinan Pak Joko Widodo, saham-saham konstruksi itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, pertanyaannya itu ke depannya bagaimana nih program kerja dari the next presiden itu gimana? Apakah ingin terus melanjutkan program kerja Pak Joko Widodo dengan tetap mempertahankan porsi anggaran alokasi APBN-nya dengan anggaran untuk infrastruktur yang di atas 300 triliun tadi yang udah sempat saya sebutkan, atau apakah justru anggaran untuk infrastruktur diturunkan misalkan jadi 200 triliun atau di bawahnya. Nah, itu justru malah jadi kata negatif. Jadi memang untuk di tahun-tahun ini emang agak tricky sebenarnya, tergantung kembali lagi gitu bagaimana pemerintah nanti menganggarkan untuk anggaran konstruksi yang seperti kita tahu kan tadi kan sempat saya bilang kalau emiten konstruksi kontrak barunya itu rata-rata sebesar minimal 35% berasal dari pemerintah. Jadi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tentunya itu akan sangat berpengaruh untuk emiten konstruksi itu sendiri. Itu yang sekarang tuh lagi dinanti-nanti oleh investor. Sebenarnya itu sih kendalanya selain tadi suku bunga dan sebagainya. Jadi mungkin strateginya kalau kita lihat dari segi price action, memang harga saham konstruksi sekarang udah turun sangat jauh ya. Tadi udah sempat turun 86% dan sebagainya. Jadi opportunity untuk turun itu kalau menurut saya sudah mulai terbatas. Tapi tidak menutup kemungkinan akan turun lagi. Tapi di satu sisi opportunity untuk naik sekarang udah terbuka. Jadi memang strategi yang terbaik adalah kalau misalkan kita memang ingin invest untuk jangka panjang gitu ya dan memanfaatkan capital gain, ya strateginya adalah dollar cross averaging atau cicil beli gitu sih. Oke, pertanyaan dari kami saya lihat tadi udah dijawab nih oleh Kak Alvin, Pak Alvin, Pak Hendra, dan Pak Ari nih gitu ya. Semoga untuk jawabannya cukup memuaskan. Oke, dari kami Sel. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya kami Sel gitu. Oke, teman-teman, satu pertanyaan terakhir ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Oke, teman-teman. Oke, kalau misalnya nggak ada nih, saya aja nih yang bertanya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman bersama bahwa BI rate atau suku bunga tanggal 19 Januari kemarin kembali menaikkan suku bunganya ya menjadi 5,75%. Nah, jadi pertanyaannya saya simpel aja nih, Kak Alvin, Pak Henda, dan Pak Ari. Kira-kira ada nggak sih hubungannya terhadap kenaikan BI rate dengan emiten konstruksi ini sendiri di 2023 gitu? Thank you. Oke, jadi tadi sempat udah saya jelaskan ya Mbak Dinda ya. Terima kasih pertanyaannya ini sangat bagus. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya ada di benak teman-teman semuanya. Jadi apakah ada korelasi antara kenaikan suku bunga dengan emiten konstruksi? Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah dari segi struktur permodalan emiten konstruksi. Tadi sudah sempat saya mention, kalau sebagian besar permodalan mereka itu terdiri dari liabilitas yang sifatnya itu adalah debt. Entah itu debt yang sifatnya jangka panjang ataupun jangka pendek, entah itu debt yang berasal dari penerbitan obligasi atau debt yang sifatnya itu berasal dari pinjaman bank. Nah, pertanyaan adalah apakah ada hubungannya? Tentunya ada. Nah, jadi ketika BI rate menaikkan suku bunga, tentunya suku bunga kredit dan suku bunga pembayarannya juga akan ikutan naik ya, apabila mereka menetapkan floating rate ya. Dan yang kedua, ketika mereka ingin mendapatkan modal baru dengan cara menerbitkan obligasi, tentunya biaya yang akan mereka bayarkan untuk membayarkan bunga atau kupon untuk obligasi tadi tentunya cukup besar. Nah, ini nanti bukan kemungkinan sih, sudah pasti akan menggerus dari segi profit margin mereka. Apalagi tadi kita sempat sudah bicarakan kalau pada dasarnya emiten konstruksi itu memiliki margin yang tipis, sehingga kalau marginnya itu digerus lagi
dengan kenaikan suku bunga, dengan pembayaran kupon, dengan pembayaran bunga, maka margin yang tipis tadi akan semakin tipis gitu loh. Jadi memang ketika terjadi kenaikan suku bunga itu menjadi katalis negatif. Nah, tapi di sini saya melihat BI rate itu sudah mengalami atau sudah berada di fase puncaknya gitu loh. 5,75 sampai mungkin maksimal ya 6% masih ada possible, tapi menurut saya kecil, tergantung dari rupiah tuh gimana nanti ke depannya. Nah, kalau misalkan udah mencapai titik puncaknya, terus peaknya itu udah kelihatan, langkah selanjutnya apa? BI rate itu nanti nggak akan tetap berada di level 5-6% terus. Kalau misalkan BI rate ada di level 6% terus, maka yang akan jadi korban adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jadi ketika itu terjadi, potensi untuk ekonomi Indonesia itu turun ketika suku bunga itu 6% akan jauh lebih besar. Makanya ke depannya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga itu dengan catatan nilai tukar rupiah terkendali, itu yang pertama. Terus yang kedua, inflasi terkendali. Jadi ketika dua kondisinya itu udah mulai aman, global udah nggak mengalami resesi, apa itu namanya, BI rate akan berpotensi diturunkan sehingga outlook dari sektor konstruksi akan membaik. Jadi sekarang itu sudah berada mulai di fase akhir nih dari segi kenaikan suku bunga itu sendiri, sehingga kalau menurut saya sendiri sih pertimbangkan untuk hold atau buy dengan cara apa itu namanya, dollar cost averaging. Mungkin bisa menjadi salah satu pilihan sih untuk kita berinvestasi di sektor konstruksi. Nah, kalau misalkan suku bunga turun, margin dari konstruksi akan keangkat, mereka akan banyak mendapatkan biaya dana murah untuk melakukan pinjaman, sama seperti di tahun 2020 kemarin, di mana suku bunga itu 3,5% kan sangat rendah banget, jadi ekonomi bisa kembali pulih, kemudian pembangunan nasional bisa kembali pulih juga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus melaju gitu ya, sehingga ya tadi impact akhirnya adalah pendapatan untuk semua emiten, khususnya konstruksi juga akan semakin naik, Mbak Dila, gitu sih. Oke, thank you banget nih untuk jawaban dari Pak Alvin ya. Tadi teman-teman jadi udah tahu bersama bahwa korelasinya juga positif ya teman-teman untuk dari BI rate sendiri gitu. Sorry Mbak, korelasinya negatif. Oh maaf, BI rate negatif, naik, astagfirullah, salah. BI rate naik, BI outlook rate dari iya. sektor konstruksi turun gitu ya. Iya benar banget. Negatif ya Negatif. teman-teman, maaf nih saya yang ngeblank nih. Negatif, jadi korelasi antara BI rate dan dari sektor konstruksi nih teman-teman. Itu oke, thank you dari Pak Alvin ya. Dan Pak Enda, Pak Ari gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi pertanyaan kita sudahi sampai di sini. Jadi di sini saya sedikit mereview sedikit dari penyampaian materi bahwa yang berkorelasi positif tadi itu merupakan positif dengan ada diadakannya pemilu ya teman-teman. Jadi kan kalau misalnya diadakan pemilu, otomatis kan nanti pemimpinnya baru dan ya berarti ada kebijakan baru, ada juga ya keinginan pembangunan baru nih yang dilakukan oleh pemerintah nih teman-teman. Jadi ya untuk sektor konstruksi cukup positif nih teman-teman. Nah untuk BI rate tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Alvin bahwa berkorelasi negatif ya teman-teman. Selanjutnya juga dari kontribusi ke GDP yang cukup besar. Jadi yang pastinya dari sektor konstruksi sendiri ini dari segi pemerintahnya masih cukup memperhatikan karena kontribusinya ke GDP itu cukup besar teman-teman. Dan yang mana itu dibuktikan dengan pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur itu sebesar 392 triliun dalam RAPBN 2023, di mana nilai tersebut naik sebesar 7,75% dibandingkan pada outlook APBN di 2022 itu sebesar 363,8 triliun nih teman-teman. Nah, jadi untuk emiten-emitennya tadi udah disebut ya beberapa yang cukup menarik, itu ada PTPP ya teman-teman, dan salah satu yang cukup menarik ada Waskita juga gitu teman-teman. Jadi teman-teman apalagi nanti setelah pemilu itu untuk dari sektor konstruksi sangat menarik teman-teman. Kalau untuk sekarang ya kalau teman-teman mau untuk coba buy or sell ya tadi seperti yang udah disampaikan oleh Pak Indra, tadi ada beberapa dari sekuritas sudah merekomendasikan, ada yang hold dan buy gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk webinar kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, mengingat sekarang sudah pukul 25.03. Mungkin terlebih dahulu kita, untuk teman-teman tadi mungkin ada yang belum join, bisa untuk open kamera dulu nih teman-teman, kita sesi foto terakhir ya teman-teman.
Untuk Kak Nur Wahid absen Kak. Untuk absen itu di dalam form itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kita ada form, itu teman-teman bisa isi. Itu merupakan absensi dan ketika teman-teman udah isi itu juga tertera teman-teman berarti mengikuti dan di sana nanti bakalan dapat sertifikat. Nah saya jelaskan kembali untuk sertifikat itu maksimal seminggu. Jadi teman-teman tunggu aja infonya di grup. Nanti kita bakalan kirim Google Drive-nya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, halo Bu Linda, Pak Ade, Pak Nifsiar, Pak Jones, Pak Dahir, Kak Misel, Kak Zulkifli nih. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Oke, saya izin untuk screenshot dulu ya teman-teman, diambil fotonya gitu. Oke, saya hitung. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, next ke slide kedua, 1, 2, 3. Next ke slide ketiga, teman-teman, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah join. Ada rekamannya, ada teman-teman. Jadi untuk rekaman teman-teman bisa hubungi ke nomor admin Stock Now ID, nanti bakalan diinfoin juga. Untuk PPT juga ya, nanti bakalan diinfoin. Teman-teman tinggal hubungin aja untuk ke nomor Stock Now ID gitu. Jadi sampailah kita pada malam hari ini teman-teman di sesi ketiga yaitu sesi penutup. Terima kasih kepada ketiga pemateri kita, Pak Hendra, Pak Ari, dan Pak Alvin untuk penyampaian materi pada malam hari ini yang tentunya sangat menarik ya untuk pembahasan kali ini mengenai emiten atau sektor konstruksi teman-teman. Terima kasih juga nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi pada webinar malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya teman-teman dan bisa menjadi gambaran teman-teman kira-kira kalau mau investasi di konstruksi ini gimana gitu. Semoga materi malam ini bisa bermanfaat. Nah sebelum itu saya ucapkan kepada Oke teman-teman tadi diingatkan kembali kalau misalnya untuk record dan PPT itu nanti langsung hubungi aja ke nomor admin Stock Now ya teman-teman. Oke, teman-teman tanpa berlama-lama karena sekarang sudah pukul 20.56, saya sebagai MC pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mewakili Mandiri Sekuritas dan Stock Now ID, teman-teman. Oke, saya ada sedikit pantun nih teman-teman. Pagi-pagi melihat petani membajak sawah di tanah Bukarsi. Yang saya tutup webinar kali ini cukup sekian dan terima kasih. Salam, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan dan bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.